Irfan mengunjungi Marven. Selamat mendengarkan. Pusat Tahanan Kota Batu. Seorang sipir petugas di penjara menghampiri salah seorang tahanan di penjara Kota Batu ini, kemudian memukul teralis besi itu dengan tongkat pendek yang berada dalam genggaman. Keng! Yang bernama Marven, silahkan berdiri. Ada seseorang yang mengunjungimu. Temui dia sebelum waktunya besoknya habis, kata petugas sipir penjara itu dengan kasar. Dari beberapa orang tahanan di dalam sel itu, tampak seorang lelaki setengah baya berdiri dan melangkahkan menghampiri sang sipir tadi. Orang ini tampak sangat tidak terurus dan dari kedutan pada wajahnya, menggambarkan bahwa orang ini memiliki tekanan batin, atau tepatnya dikatakan seperti ada api dendam yang belum terlampiaskan. Siapa orang yang mencariku? Aku itu, Pak. Tanya lelaki setengah baya yang bernama Marven ini. Kau temui saja dia, cepatlah, bentak sang sipir. Baik, Pak, kata Marven lalu bergegas memasuki ruang besuk. Seorang lelaki yang sedikit lebih muda dari Marven ini tampak sedang duduk di sebuah kursi yang terdapat di ruangan itu, dan langsung tersenyum begitu melihat Marven datang, memasuki ruangan tempat dia menunggu. Kau datang, Van? Kata Marven lalu menarik kursi dan duduk berhadap-hadapan dengan lelaki pembusuk tadi. Jarak mereka kini hanya terpisah oleh meja kayu usang yang terdapat di dalam ruangan itu. Iya, Bang. Hari ini aku sengaja datang mengunjungimu. Bagaimana kabar ibu dan istriku, Irfan? Tanya Marven. Mereka baik-baik saja, Bang. Abang tidak perlu khawatir. Selagi aku masih ada, mereka akan baik-baik saja, jawab Irfan. Syukurlah kalau begitu. Aku terlalu merasa bersalah sama kakakmu. Sejak bersama denganku, dia selalu menderita. Ini semua karena ulahku. Oh bukan, ini semua karena si Tigor itu. Jika bukan karena dia, geng kucing hitam tidak akan hancur. Ibuku tidak akan masuk rumah sakit jiwa. Kandungan istriku tidak akan rusak karena stres memikirkan aku. Dia harus membayarnya, kata Marven dengan wajah mendadak tegang. Sabar, Bang. Kau jalani saja masa tahananmu ini dengan tenang. 2 tahun tidak akan terasa jika kau mampu menjalani selama 18 tahun. Ini kan lagi hanya 2 tahun. Kecil kalilah ya kan? Kata Irfan sambil berusaha menguatkan semangat abang satu ayah lain ibunya itu. Bang, aku ada kabar baik untuk kau ini, Bang. Kata Irfan sambil menggeser kursinya agar sedikit mendekat. Bah, kabar baik apa itu? Tanya Irfan. Tanya Marven. Wajar jika dia merasa heran. Ini karena selama 18 tahun ini hampir semua kabar yang diterima adalah kabar buruk belaka. Namun, ketika melihat wajah adik tirinya itu begitu berbinar-binar, hal ini menyebabkan Marven mau tak mau merasa penasaran juga. Makanya, aku memintamu untuk bersabar menjalani sisa tahananmu ini. Jangan membuat ulah yang dapat mengakibatkan masa tahananmu bisa bertambah. Oke, kita langsung saja ya, Bang, kata Irfan sambil menarik nafas sejenak. Cepatlah, ceritakan sama aku, ada apa? Lama kali pun muncul kau itu menceritakannya, aku tak sabar ini, kata Marven yang sudah tidak mulai sabaran. Selulah, Bang. Begini, Bang, Abang tahu tidak, orang-orang yang membantu geng Tigor dulu itu yang menyerang Kota Batu. Dragon Empire itu maksudmu? Tanya Marven. Betul, Bang. Lalu, ada apa dengan mereka itu? Tanya Marven. Gini ceritanya, Bang. Ternyata, ketua dari Dragon Empire ini memiliki saingan bisnis. Entah kalau Abang pernah mendengar nama perusahaan Art Holding Company. Mereka ini ternyata sudah saling sikut sejak puluhan tahun yang lalu, yang mengakibatkan terpinggirkannya perusahaan ini. Sekarang ini, mereka ingin mengungkit lagi perseteruan lama. Jadi mereka kini merekrut orang-orang baik itu dari pengusaha, investor, maupun ketua sebuah organisasi untuk bekerja sama guna melawan orang-orang yang berada dalam organisasi Dragon Empire ini. Singkat cerita, mereka juga mengetahui tentang perseteruan organisasi kita dengan geng Tigor yang dibantu oleh Jerry William, ketua Dragon Empire itu. Karena saling memiliki ketertarikan, jadilah kepala keluarga konglomerat yaitu Adolf Miller mengirim delegasi mereka untuk menemuiku guna membuat satu kesepakatan kerjasama. Mereka juga berjanji akan membantu membangkitkan kembali perusahaan kita yang telah lama mati suri. Lalu,
Apa jawabmu? Guru Marvin ingin mengetahui kelanjutannya. Ya, aku mana bisa memutuskan. Kan abang itu ketuanya. Nanti aku pandai-pandai pula bikin keputusan, tak taunya abang tidak setuju. Karena itulah, mengapa aku mengunjungi abang di sini. Tidak lain dan tidak bukan ingin mengetahui bagaimana tanggapan abang tentang tawaran ini. Tanya Irfan. Aku pun bingung membuat keputusan. Kalau aku di luar, tentu akan mudah bagiku menerima atau menolak ajakan kerja sama ini. Tapi, kau tahu sendirilah, aku masih menjadi pesakitan di sini. Hotel bangsat ini telah merenggut masa depanku selama 20 tahun. Kata Marvin sambil mengumpalkan tinjunya kuat-kuat, sehingga urat-urat tangannya bersembulan. Bang, abang tinggal katakan iya atau tidak, itu saja. Kalau tidak, maka aku akan mengatakan kepada orang itu bahwa abang tidak berminat. Tapi kalau abang bilang iya, berarti abang setuju. Kalau sudah begitu, abang tenang aja di sini. Biar aku yang mengurus semuanya di luar. Bagaimana? Tanya Irfan. Ginilah bang, kita ini orang yang sudah jatuh. Orang yang sudah sangat terpuruk sekali. Nama baik keluarga kita di mata masyarakat itu benar-benar sudah hancur. Andai bebas pun, kemana abang akan pergi? Semua orang akan ada yang mempercayai abang lagi. Mana ada perusahaan yang mau memperkerjakan seorang mantan narapidana? Jika abang menerima tawaran ini, maka keluarga kita terjamin. Kelak jika abang keluar dari tahanan ini, pekerjaan sudah menunggu abang. Mereka ini adalah pemilik perusahaan raksasa, bang. Asal kita iyakan saja kata mereka, uang dan uang akan terus mengalir. Coba abang pikirkan pakai akal sehat abang itu. Kata Irfan dengan sangat bersemangat. Van, aku masih khawatir jika mereka hanya memanfaatkan kita saja. Kata Marvin masih ragu-ragu. Alah bang, memanfaatkan apanya bang? Sudah sepantasnya kita saling memberi dengan menerima. Abang pikir bisa membalas dendam kepada Tigor hanya mengandalkan dendam saja? Tidak bang, lihat Tigor sekarang. Jangankan manusia, lalat pun sulit untuk menjangkaunya. Pikir sikit bang, tak mungkinlah selama 18 tahun ini abang di dalam penjara, tapi otak abang ikut juga terkungkung di sini. Nah, macam pula ceritanya itu, kata Irfan. Dia heran mengapa Marvin ini begitu ragu sekali, padahal kesempatan untuk mendapatkan dukungan jelas-jelas sudah di depan mata. Baiklah, jika begitu, kau katakan saja iya dan tunggu aku keluar dari hotel sialan ini. Untuk sementara, kau aturlah saja bagaimana baiknya. Jawab Marvin. Teng 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 teng. Waktu besok habis. Terdengar suara Pak Sipir memberitahu bahwa waktunya sudah habis untuk lewatan kali ini. Bang, aku pulang dulu. Ingat kata-kataku tadi. Jangan berulah di sini ya. Kata Irfan berpesan. Kau tenang sajalah. Jaga ibu dan kakak iparmu baik-baik ya. Titip salam sama binikmu si bidan desa itu. Entah siapapun namanya, lupa pula aku. Kata Marvin. Hahaha, namanya Deborah bang. Oke lah, aku pulang dulu. Baik-baik kau di sini bang. Kata Irfan lalu memeluk abangnya itu dengan hangat sebelum meninggalkan tempat itu. Ketika Irfan keluar dari pusat tahanan itu, satu unit mobil BMW hitam dari jarak yang cukup aman tampak menurunkan kacanya sedikit, yang sepertinya penumpang dalam kendaraan itu memperlihatkan semua yang terjadi. Bagaimana, geng? Jelas bahwa kunjungan Irfan ini berhubungan dengan kedatangan dua orang asing di kediaman mendiang Benny kemarin itu. Jawab Sugeng. Lalu tanya sahabatnya. Cuk, kau terus memata-matai mereka ya? Aku harus kembali ke kota Kemuning untuk memberi kabar kepada Bang Tigor dan Ketua. Kata Sugeng. Baiklah, antar aku ke kafe depan sana, kita berpisah di situ. Kata Ucok. Berjalan 5 menit dari kendaraan Irfan meninggalkan pusat tahanan itu, mobil BMW yang dikendarai oleh Sugeng dan Ucok pun bergerak menuju ke sebuah kafe bekas milik Birong yang terletak tidak jauh dari jalan lintas Medan Jakarta. Kita berpisah di sini, Cok. Ingatlah untuk terus memberi kabar. Kata Sugeng. Oke, Geng, kau juga hati-hati berkendara. Jangan ngebut-ngebut. Asalkan tegas, tekan gas sampai kandas, udah mantap lah itu. Kaca Ucok bercanda. Kau mengajarkan aku jalan pintas menuju kubur itu namanya. Oke lah, aku gerak dulu.
kata Sugeng lalu segera menginjak pedal gas dan tak lama setelah itu, mobil BMW hitam itu pun meluncur dengan kecepatan sedang, meninggalkan Ucok yang masih berdiri di pinggir jalan itu. Halo pendengar sekalian,